Di tengah padang pasir yang luas dan tak berujung, di tempat di mana matahari membakar tanah hingga retak dan angin membawa debu seperti bisikan para dewa, pernah berdiri sebuah kota yang melawan takdir alam. Kota yang bukan sekadar pemukiman, tetapi sebuah surga yang dibangun oleh tangan manusia. Iram Zatul Imad, kota dengan pilar-pilar menjulang yang seakan menyangga langit. Sungai-sungai buatan mengalir jernih di antara taman-taman, berisi pohon kurma dan bunga-bunga langka. Jalanan berlapis batu mulia, istana berhiaskan emas dan perak, sementara air mancur memancarkan aroma kesturi yang memenuhi udara. Di tempat lain, manusia bertahan hidup dari oase kecil dan keajaiban langkah hujan, tetapi di Iram, air mengalir tanpa henti, seperti aliran kemewahan yang tidak akan pernah habis. Di pusat kota, istana sang raja berdiri megah, lebih tinggi dari semua bangunan lain, melambangkan kekuasaan yang tak tertandingi. Dari balkon tertinggi, sang raja memandang ke bawah dengan bangga. "Inilah surga di bumi," katanya. "Tidak ada yang bisa menandingi apa yang telah kita bangun, tidak bahkan para dewa. Dan mungkin langit pun mendengar kesombongannya. Hari ini, tak ada lagi yang tersisa dari Iram selain bisikan angin dan pasir yang menelan segalanya. Apakah kota itu benar-benar ada atau hanya legenda? Apakah ia dihancurkan oleh waktu atau oleh azab yang datang dari langit?" Mereka yang mencari jawabannya seringkali tidak pernah kembali. Di tengah gurun yang tandus dan membara, Iram Zatul Imad berdiri laksana fata morgana yang menjelma nyata. Pilar-pilarnya menjulang seperti tangan-tangan raksasa yang menyangga langit, dihiasi ukiran emas dan batu mulia yang berkilauan di bawah sinar mentari. Sungai-sungai buatan mengalir jernih, mengiris tanah gersang dengan kejernihan yang lebih indah dari kristal. Di sepanjang jalan, taman-taman dipenuhi bunga langka dan pepohonan rindang, tempat burung-burung eksotis berkicau merdu. Di pusatnya, istana raja bagaikan mahkota dari kota ini, sebuah keajaiban arsitektur yang tidak bisa ditandingi. Dinding-dindingnya berlapis perak, langit-langitnya dihiasi lukisan kisah-kisah kejayaan. Aula utama, seluas padang rumput, dipenuhi dengan lantai marmer yang begitu halus hingga memantulkan bayangan. Air mancur di tengahnya tidak hanya memancarkan air, tetapi juga wangi kesturi yang menguar ke seluruh ruangan. Di balkon tertinggi, Raja Iram, sang penguasa yang dielu-elukan sebagai setara dengan para dewa, berdiri dengan angkuh. Jubahnya yang terbuat dari benang emas berkilauan diterpa cahaya senja, sementara mahkotanya yang lebih cemerlang dari bintang-bintang. Ia memandang ke bawah, menyaksikan kota yang ia bangun dengan tangannya sendiri. "Inilah surga di bumi," katanya dengan penuh kebanggaan. "Kita telah menaklukkan alam dan menciptakan kemewahan dari kehampaan. Siapa yang bisa menyamai kita?" Di bawah sana, rakyatnya menyanjungnya. Mereka yang berjalan di jalan-jalan Iram percaya bahwa mereka telah mencapai puncak peradaban. Para pedagang dari negeri-negeri jauh berlutut di hadapan sang raja, membawa persembahan dari seluruh penjuru dunia, emas dari timur, rempah-rempah dari selatan, dan kain sutra dari negeri yang bahkan namanya belum pernah mereka dengar. Tetapi di balik kemegahan itu, tanda-tanda kejatuhan mulai tampak. Langit terasa lebih panas dari biasanya. Angin gurun yang dulu sejuk kini membawa debu yang menyelinap di antara batu-batu permata. Dan meski air masih mengalir di kanal-kanal kota, sumur-sumur di luar tembok mulai mengering. Namun Raja Iram menolak melihatnya sebagai peringatan. Baginya, surga yang telah ia bangun di bumi akan bertahan selamanya. Di malam yang penuh kemewahan, kota Iram bersinar lebih terang dari bintang-bintang di langit. Tetapi jauh di Cakrawala, di tempat yang tidak bisa dijangkau mata manusia, badai mulai berkumpul, badai yang tidak akan bisa dihentikan oleh kekayaan atau kekuasaan. Di depan gerbang istana megah Iram, ketika matahari mulai meninggi dan bayang-bayang padang pasir mulai bergeser, seorang lelaki berjalan dengan langkah mantap menuju kerumunan. Ia adalah Nabi Hud, utusan Allah, yang datang membawa peringatan dari Yang Maha Kuasa. Dengan wajah tenang dan suara yang lembut namun tegas, Nabi Hud menyampaikan pesan yang menggetarkan. "Wahai kaum Iram, apakah kalian lupa bahwa segala kemegahan ini hanyalah titipan yang rapuh?
Lihatlah sekeliling kalian, air yang mengalir perlahan menuju kekeringan, tanah yang mulai retak karena terik yang menyengat, dan angin yang membawa debu sebagai saksi bisu. Semua itu adalah tanda bahwa Sang Pencipta sedang mendekatkan azabnya bagi mereka yang terus berbuat fasik. Rakyat yang berkumpul mulai mendengarkan dengan campuran kekaguman dan kegelisahan. Namun di tengah kerumunan itu, Raja Iram berdiri di balkon istana, memandang dengan tatapan dingin dan sinis. Dengan suara yang menggelegar di aula megah, ia menyahut, "Kau datang dengan kata-kata hampa dan bisikan peringatan yang tak berwujud. Aku telah membangun kota ini dengan kekuatan tanganku sendiri, menaklukkan padang pasir yang liar, dan menciptakan surga di bumi. Bagaimana kau bisa meremehkan keagunganku?" Di aula yang dipenuhi kemewahan, dinding-dinding berhiaskan emas, lantai marmer yang mengkilap, dan ukiran-ukiran mewah di setiap sudut, suasana berubah tegang. Beberapa penasihat mulai terlihat ragu, tergerak oleh kata-kata Nabi Hud, namun sebagian lainnya tetap terpukau oleh kekuasaan sang raja. Raja Iram menegaskan dengan penuh kesombongan, "Kekayaan dan kejayaanku adalah bukti bahwa Iram takkan pernah tunduk pada kehendak alam atau takdir ilahi. Jika azab benar-benar ada, buktikanlah dengan menunjukkan kekuatan Allah yang mampu menggulingkan apa yang telah kami ciptakan." Nabi Hud dengan mata yang menyimpan kesedihan dan keyakinan menjawab, "Kekuasaan duniawi tidak akan menyelamatkanmu dari kehendak Tuhan. Ingatlah, bangsa-bangsa yang telah mendurhakai perintahnya telah lenyap tanpa jejak, dan tiada kekayaan yang mampu menolak azabnya." Suasana di dalam istana menjadi semakin mencekam saat peringatan Nabi Hud menggema di antara setiap sudut ruangan. Namun Raja Iram hanya tertawa sinis, menyuruh para pengawal untuk mengusir Nabi Hud dari dalam istana, sehingga kata-kata peringatan itu pun seolah terhimpit oleh kesombongan sang penguasa. Begitu Nabi Hud dibawa keluar, keheningan menyelimuti aula megah itu. Walaupun peringatan telah disingkirkan, bisikan kata-kata Nabi Hud masih terasa menghantui, menuntun setiap jiwa untuk merenungkan nasib yang mungkin akan menimpa mereka. Di luar tembok istana, langit yang tadinya cerah kini mulai menunjukkan awan gelap yang menggantung rendah, menandakan bahwa badai besar telah mulai berkumpul di Cakrawala. Rakyat Iram yang sebelumnya larut dalam kemewahan dan kegembiraan, kini mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah surga buatan mereka benar-benar abadi, ataukah semua itu hanya fata morgana yang akan lenyap ketika azab menimpa? Sementara Raja Iram dengan wajah penuh keangkuhan tetap menolak melihat kenyataan, yakin bahwa kota surga ciptaannya akan terus bersinar selamanya, meskipun tanda-tanda kehancuran sudah mulai nyata di sekelilingnya. Malam di Iram masih diselimuti kemewahan. Cahaya obor emas menyala di sepanjang jalanan marmer, memantulkan bayangan pilar-pilar megah yang menjulang ke langit. Musik pesta berkumandang, anggur mengalir, dan tawa menggema di setiap sudut kota. Bagi rakyat Iram, hidup adalah perjamuan tanpa akhir. Namun di kejauhan, gurun mulai berbisik dengan nada yang berbeda. Langit yang biasanya jernih kini menggelap, bukan karena malam, tetapi oleh awan-awan berat yang merayap perlahan. Hembusan angin bertambah kencang, membawa serta debu yang berputar di udara, menyusup ke dalam celah-celah istana, menyentuh kulit manusia dengan dingin yang tak biasa. Seorang lelaki tua berdiri di tengah pasar, mengangkat wajahnya ke langit. Matanya menyipit, bibirnya bergetar. "Ini bukan angin biasa," gumamnya, tapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan pesta. Di dalam istana, Raja Iram duduk di singgasana, dikelilingi para penari dan dayang-dayang. Gelas emas di tangannya masih penuh dengan anggur terbaik dari tanah subur yang jauh. Senyum kepuasan masih menghiasi wajahnya, meski di luar sana angin berbisik semakin nyaring. Seorang penasihat berlutut di hadapan raja, wajahnya penuh kegelisahan. "Tuanku," katanya dengan suara yang hati-hati, "langit tak lagi bersahabat. Angin bertiup dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Rakyat mulai berbisik. Mereka takut ini adalah pertanda." Raja Iram meneguk anggurnya, lalu tertawa keras. "Pertanda," katanya mengejek. "Ini hanya badai gurun biasa. Sudah berapa kali kita melihat angin bertiup?
Kota kita telah berdiri selama bertahun-tahun, menantang setiap badai dan tetap kokoh. Namun sebelum penasihat itu bisa menjawab, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan seperti guntur biasa, tetapi suara yang dalam, berat, seakan-akan gurun sedang bergerak dengan sendirinya. Para musisi yang bermain di sudut aula perlahan menghentikan melodi mereka. Kemudian, sesuatu terjadi. Api obor di sepanjang istana bergetar, lalu padam satu persatu, seolah tertiup oleh kekuatan tak kasat mata. Rakyat yang masih merayakan tiba-tiba terdiam. Dari jauh, teriakan terdengar. Teriakan yang bukan karena kegembiraan, tetapi ketakutan. Di luar tembok Iram, pasir mulai bangkit, berputar dalam pusaran besar yang mengancam. Angin yang awalnya hanya sekadar bisikan kini melolong, menyusup ke celah-celah kota, mengguncangkan pilar-pilar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Raja Iram bangkit dari singgasananya, matanya mulai memancarkan sesuatu yang belum pernah tampak sebelumnya, keraguan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang asing menjalari tulangnya. Sesuatu yang ia anggap tak mungkin menyentuhnya. Ketakutan. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, langit bergemuruh lagi, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah para dewa yang ia tantang telah menjawab dengan murka. Malam itu, Iram tidak lagi menjadi kota yang penuh pesta dan tawa. Iram menjadi kota yang mulai mendengar nyanyian kehancuran. Langit Iram, yang biasanya bersinar dalam kemegahan, kini berubah menjadi tirai kegelapan. Gumpalan pasir membubung tinggi, membentuk pusaran yang berputar bagaikan makhluk purba yang baru saja terbangun dari tidurnya. Angin tak lagi sekadar bertiup, ia meraung, membawa serta pasir tajam yang menggores batu, mencabik kain, dan menyayat kulit manusia yang tak terlindungi. Dari balkon istananya, Raja Iram berdiri tegak, jubahnya berkibar liar. Meski wajahnya masih menyiratkan keangkuhan, ada sesuatu di matanya, sesuatu yang samar, yang belum pernah hadir sebelumnya. Keraguan. Di bawahnya, rakyat berlarian ke segala arah. Wanita-wanita menangis, anak-anak menjerit ketakutan, para pria mencoba berlindung di balik dinding-dinding megah yang mereka bangun dengan kesombongan. Tapi dinding-dinding itu, yang selama ini menjadi simbol kejayaan mereka, mulai retak, pasir merayap masuk ke dalam celah-celahnya. Dari kejauhan, seorang lelaki tua yang lusuh berdiri di tengah pasar, menatap langit dengan wajah pucat. Azab itu telah tiba, bisiknya, sementara orang-orang di sekitarnya mulai bersujud, menangis dan meratap. Di dalam istana, para penasihat berlutut, wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Tuanku, kita harus meninggalkan kota ini," seru salah satu dari mereka. Tapi Raja Iram tetap diam. Tangannya mencengkeram pagar balkon dengan erat, matanya tak berkedip menatap badai yang semakin mendekat. Iram tidak akan runtuh. Kota ini adalah keajaiban yang menentang alam. Tak ada badai, tak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya. Suara gemuruh terdengar. Kali ini lebih dekat. Seiring dengan itu, obor-obor di sepanjang istana tiba-tiba padam satu persatu, seperti sepasang mata yang tertutup oleh kehendak tak terlihat. Angin mendesir ke dalam aula, menggoyangkan tirai-tirai sutra, menerbangkan gulungan manuskrip yang mencatat kejayaan Iram. Lalu bumi bergetar. Sebuah suara menggelegar dari langit. Bukan seperti petir biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, sebuah keputusan. Saat itu juga, angin tak lagi sekadar bertiup. Ia menjadi taring, menjadi cakar yang mencengkeram tubuh-tubuh manusia, mengangkat mereka ke udara seperti dedaunan yang lepas dari ranting. Satu persatu, rakyat Iram melayang, terombang-ambing dalam kekacauan sebelum tersedot ke dalam pusaran badai. Jeritan menggema. Seorang pria berusaha berpegangan pada patung emas di tengah alun-alun, tapi tangannya tergelincir, tubuhnya terlempar ke dalam pusaran. Seorang ibu mencoba menahan anaknya yang terangkat, namun angin lebih kuat, tangannya terlepas, dan anak itu menghilang dalam debu. Raja Iram menyaksikan semua itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah badai biasa, bahwa besok semuanya akan kembali seperti sedia kala. Tapi kini,
Bahkan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Tembok istana yang selama ini dianggap tak terkalahkan mulai pecah. Pilar-pilar megah yang dihiasi ukiran permata berguguran. Lantai marmer retak, menganga seperti rahang yang siap menelan apapun di atasnya. Lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Badai itu seakan memiliki kehendak sendiri, mendekat ke istana dengan lebih cepat. Seluruh aula megah yang pernah menjadi pusat kejayaan kini dipenuhi debu dan pasir. Raja Iram melihat dalam keterkejutannya bahwa istananya, tahtanya, tidak lagi mampu melawan kehendak langit. Ia mencoba berlari, ia mencoba mencari perlindungan, tapi kemanapun ia melangkah, badai sudah lebih dulu menunggu. Kakinya terseret, pasir mulai merayap ke tubuhnya, naik perlahan, mencengkeram pinggangnya, lalu dadanya. Ia berusaha melepaskan diri, tapi pasir itu tak seperti pasir biasa. Ia berat, seolah memiliki tangan yang menahannya di tempat. Ketika pasir mencapai lehernya, barulah Raja Iram menyadari bahwa ia telah kalah. Langit menggelegar untuk terakhir kalinya, menutup lembaran kisah keangkuhan yang telah berlangsung terlalu lama. Dalam hitungan detik, seluruh kota lenyap. Iram yang pernah disebut sebagai surga di dunia, kini tak lebih dari lautan pasir yang sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa kota itu pernah ada. Tidak ada yang bisa menceritakan kejatuhannya. Hanya badai yang tetap berembus, membawa bisikan dari masa lalu. Bisikan tentang seorang raja yang menantang langit, hanya untuk dikubur di bawah tanah yang tak mengenal belas kasihan. Iram yang pernah berdiri megah sebagai simbol kekayaan dan keangkuhan, kini tinggal nama yang berbisik dalam legenda. Kejayaannya yang menantang langit sirna dalam sekejap, terkubur di bawah lautan pasir yang tak mengenal belas kasihan. Tidak ada peninggalan, tidak ada saksi yang dapat memastikan keberadaannya. Hanya kisah yang terus diceritakan sebagai peringatan bagi mereka yang datang setelahnya. Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah kota yang lenyap, tetapi tentang sifat manusia yang tak pernah berubah. Ia mengajarkan bahwa kejayaan dunia hanyalah sementara dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa peradaban besar yang lupa diri, yang mengira mereka tak tergoyahkan, selalu menemui kehancuran yang tak terduga. Dari Babilonia hingga Romawi, dari Atlantis hingga Iram, semuanya menjadi bukti bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Iram bukan hanya kisah masa lalu, tetapi cerminan dari masa kini dan masa depan. Ketika manusia merasa lebih tinggi dari ketetapan Tuhan, saat mereka membangun kejayaan di atas kesombongan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah perputaran sejarah, ada satu pesan yang tak berubah. Segala sesuatu yang dibangun dengan keangkuhan akan runtuh, dan mereka yang melupakan kebijaksanaan ini akan bernasib sama seperti Iram, hilang tanpa jejak. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada yang perlu kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kesempurnaan milik Tuhan dan kesalahan milik manusia.